Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poksa, Podcast Kemenak Salatiga. Bersama saya hadir saat ini Bapak Haji Muhammad Miftah MH, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ulfa. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kesibukan saat ini apa Pak? Ya kalau kesibukan itu banyak. Di samping kita kesibukan di kantor Kementerian Agama, kalau saya tentunya di masyarakat banyak organisasi yang harus saya jalani di tengah-tengah masyarakat. Apa aja itu Pak? Ya sebagai pengurus organisasi keagamaan di masyarakat, baik itu mulai dari masjid, yayasan yang kebetulan saya kelola, kemudian organisasi keagamaan di Nahdlatul Ulama, kemudian organisasi profesional di tengah masyarakat di Organda dan lain sebagainya lah, banyak. Iya. Terus membagi kesibukan itu bagaimana? Ya tentu kita harus bisa memilahkan kegiatan-kegiatan yang ada di kantor, di rumah, di tengah masyarakat, tentu harus kita prioritas-prioritas tertentu tetap kita mapping bahasanya seperti itu. Dan saat ini selama baru 2 bulan ya Pak ya, di seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Ini kira-kira bagaimana Pak transisi kemarin dari sebelumnya di pendidikan madrasah dan saat ini di penyelenggaraan haji dan umroh, mungkin secara pekerjaan atau secara kesibukannya juga apakah ini imbang atau bagaimana? Ya kalau dari beban kerja, karena yang kita hadapi di seksi pendidikan madrasah dengan di PHU tentu berbeda. Layanan yang kita berikan pun juga berbeda. Pada prinsipnya layanan itu sama, dalam melayaninya sama, cuma berbeda dalam hal bentuk layanannya saja. Iya. Kalau sekarang layanan yang saat ini sebagai TUSI penyelenggaraan haji dan umroh itu apa saja Pak? Ya kalau untuk melayani masyarakat dalam TUSI PHU, pertama pendaftaran, kemudian yang kedua pembatalan, rekomendasi umroh, terus orang apabila paspor sudah expired, kemudian kita memberikan rekomendasi untuk mencari ataupun perpanjangan paspor, kemudian penggantian porsi, kemudian bimbingan, pengawasan, monitoring terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dan umroh, dan juga bimbingan terkait dengan bimbingan haji dan umroh pula. Iya. Terus ini Pak, di masa pandemi ini kan juga mungkin ada pengaruh ini, giroh dari masyarakat untuk mendaftar mungkin. Di Salatiga sendiri kondisi masyarakat untuk semangat mendaftar seperti apa? Ya memang masa pandemi COVID kemarin ya agak menurun. Saya lihat agak menurun. Walaupun demikian hampir setiap minggu itu 2-3 kali ada orang yang datang mendaftar kenyataannya. Artinya apa? Walaupun masa pandemi tidak menyurutkan giroh masyarakat untuk mendaftar ibadah haji. Ini tidak menyurutkan tekad mereka. Karena apa? Itu sebuah rukun yang kita pandang rukun. Ketika istitoah itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Entah itu berangkatnya tahun berapa, itu bukan urusan kita. Itu semua urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau masyarakat itu menganggap umur saya sudah sekian, padahal waktu tunggunya sekian tahun, dikalkulasi nanti saya berangkat nyapain ya umurnya, ya nyampe apa umur saya sudah tua, renta, apakah saya sehat atau tidak, ya kita serahkan saja. Yang terpenting ketika kita sudah mendaftar, maka rukun kita itu bisa dikatakan sudah gugur. Terserah ya mau berangkat atau tidak, itu bukan urusan kita sebagai manusia, tapi itu semua ketentuan dari Allah SWT. Berarti ini ada semacam edukasi ke masyarakat ketika mungkin wah ini sebenarnya pengen nih daftar, cuman usianya udah lanjut, udah
ya mungkin udah usia udur kayak gitu. Nah ini cara memberikan mereka semangat untuk tetap istilahnya mendaftar itu mungkin dari Bapak bagaimana? Kalau selama ini saya mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat ya melalui melalui majelis taklim, melalui pengajian atau melalui ceramah-ceramah yang selama ini saya laksanakan, bahwa setiap orang Islam, Muslim yang beriman kepada Allah, rukun Islam ini wajib 5 ini. Cuma yang syarat satu ketika ibadah haji, ketika rukun Islam yang kelima ibadah haji, ini kan ada syaratnya istitoah. Ketika seseorang sudah mampu dari sisi kesehatan saat ini sehat, kemudian punya biaya untuk mendaftar, dan juga ke depan ada harta yang ditinggalkan dan itu bisa untuk menghidupi keluarganya, maka sudah wajib. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, seorang Muslim yang beriman kepada Allah sudah istitoah mampu, apabila dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka Nabi disampaikan dalam hadis itu, fal yamut Yahudiyan atau Nasroniyan atau Majusiyan. Artinya apa? Ketika kita tidak laksanakan rukun Islam yang kelima, mendaftar dulu syaratnya, atau apakah nanti berangkat atau tidak itu bukan urusan kita, maka itu wajib fardu ain itu. Karena apa? Di situ sampai Nabi memberikan warning yang demikian kerasnya, suruh memilih matinya dalam keadaan Nasrani, atau Yahudi, atau Majusi. Ini kan luar biasa, warning bagi kita yang mampu untuk melaksanakan tapi tidak mau melaksanakan. Ini maka perlu sebuah edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan pemahaman, pencerahan kepada masyarakat bahwa rukun Islam yang kelima itu wajib ketika mampu. Urusan nanti bisa berangkat atau tidak, itu wallahu a'lam. Urusannya bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Termasuk ini juga Pak, yang kaitannya dengan umroh. Banyak juga masyarakat yang berpendapat ketika, ini daftar tunggunya kan lama untuk haji. Udah ini mending umroh aja, berangkat umroh aja lah. Itu apakah juga perlu edukasi ke masyarakat terkait hal ini? Ya sangat perlu, karena memang kadang ada tokoh yang mungkin punya biru perjalanan, memberikan pemahaman seperti itu. Kadang-kadang tidak semuanya, oknum itu mengarahkan tunggunya lama, umroh saja. Apakah umroh dengan haji itu sama? Kan beda, jelas beda. Yang diwajibkan bagi kita adalah hajinya. Kalau umroh itu sunnah, maka perlu dilakukan sosialisasi, pencerahan kepada masyarakat bahwa haji itu rukun. Ketika sudah mampu, maka itu merupakan fardu ain bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu sebuah sosialisasi, mungkin melalui berbagai media, melalui majelis taklim, pengajian dan lain sebagainya lah. Bahwa itu harus diberikan pemahaman. Karena orang yang melaksanakan umroh itu tidak menggugurkan rukun Islam karena yang esensinya berbeda ya Pak. Berbeda. Ya. Dan itu sering tuh Pak yang datang ke penyelenggaraan haji dan umroh ini sebenarnya sudah pernah daftar haji reguler, cuman karena beliau usianya sudah lanjut, terus daftar tunggunya juga lama, banyak juga yang bermaksud untuk membatalkan gitu. Itu kan juga kasus yang seharusnya itu masyarakat sadar. Sebenarnya ya minimal sudah mendaftar itu sudah gugur kewajibannya gitu. Nah, inilah pentingnya nanti, maka kita buat mungkin di kantor Kementerian Agama, khususnya di seksi penyelenggaraan haji dan umroh ini, memberikan konseling. Ketika orang-orang yang mempunyai pemahaman itu, kita berikan bimbingan, pemahaman, ataupun konseling, sehingga mereka paham, agar pendaftaran yang sudah didaftar itu, mereka mungkin predisinya berangkat agak lama, kita berikan pemahaman yang benar. Ini loh, menurut Kanjeng Nabi semacam ini, hadisnya ini, sehingga mereka sadar bahwa umroh itu tidak menggugurkan kewajiban seorang muslim tentang rukun yang kelima,
yaitu ibadah haji. Ya. Terus ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah juga, sudah diatur dalam undang-undang yang kaitannya dengan kesehatan jemaah haji. Itu mulai pendaftaran itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, istilahnya seperti itu. Makanya ketika polemik, ketika mendaftar mungkin di usia muda, masih sehat, masih bugar, tapi ternyata waiting list-nya bisa mencapai, ini Jawa Tengah, hampir 30 tahun. Nah, 30 tahun itu sendiri ketika dihitung dari sekarang sampai dengan nanti masa pemberangkatan, di estimasi berangkatnya kan mungkin usianya juga sudah lanjut. Berarti itu kondisi kesehatannya itu kan mungkin saja sudah agak menurun. Nah, makanya itu juga bagaimana ini tugas menjaga kesehatan dari sekarang pendaftaran sampai dengan nanti masa keberangkatan itu ajak gitu loh Pak. Berarti ini kan juga menjadi masalah, oh mungkin ini bisa dibangun sistem, bagaimana ini bisa calon jemaah ini tetap terjaga kesehatannya. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa? Ya, kalau terkait dengan kesehatan ya secara logika orang semakin tua, semakin renta, maka kesehatannya menurun. Itu secara logika. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat tidak seperti itu. Pengalaman saya ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya ketemu dengan salah seorang jamaah haji yang saya tanya itu sudah berumur waktu melaksanakan ibadah haji itu sudah berumur 86 tahun. Luar biasa. Kemudian jamaah tersebut tidak makan nasi. Makan selain nasi. Sudah puasa apa bahasanya? Puasa dalail atau puasa Daud itu. Sehari puasa, sehari tidak, itu dengan ketentuan tidak makan beras, kemudian makan lauk-laukan yang bernyawa. Luar biasa, dengan bandingkan yang masih muda ternyata sehat yang umur 80 lebih itu. Ini kan terkait dengan kesehatan, memang kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan kita. Ya, dengan cara kontinu kita kontrol ke dokter atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, kemudian konsultasi bagaimana tentang kesehatan kita, kontrol secara rutin, ini penting untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian kita juga menjaga diri terhadap pola hidup kita. Ini sangat penting. Pola hidup ini yang menentukan. Ya, bukan 100% menentukan, tidak, tapi minimal menunjang. Pola hidup ini sangat-sangat menunjang terhadap kondisi kesehatan kita. Kapan kita harus tidur, kapan harus makan, kan Kanjeng Nabi seperti itu. Karena maqasidus syar'i yang pertama itu hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga jiwa. Ini dalam Islam itu luar biasa betulnya. Kehidupan kita itu 24 jam tidak ada yang tidak diatur, diarahkan, dibimbing oleh Al-Quran dan dibimbing oleh Kanjeng Nabi. Ini tadi yang hifdzun nafas. Nah, ini masalah pandemi. Kemarin sudah 2 tahun kan ada pembatalan keberangkatan jemaah haji. Nah, untuk tahun ini kan masih belum ada informasi ya Pak ya dari Pak Menteri. Nah, ini Pak. Pandemi kemarin itu otomatis jemaah juga mungkin galau. Ini udah dua kali pemberangkatan nggak berangkat. Bagaimana ini dari Kementerian Agama untuk meminimalisir ya mungkin jemaah yang galau kayak gitu Pak? Bagaimana? Ya, memang 2 tahun ini terkait dengan pandemi, pemerintah Arab Saudi belum membuka. Kemudian tahun ini mudah-mudahan nanti, walaupun belum ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, namun demikian pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Skenarionya ya Pak, seperti apa Pak skenario yang sudah disiapkan? Secara administrasi kita sudah siap semuanya. Tinggal yang terakhir nanti karena vaksin ya, vaksin apa itu? Meningitis, kemudian nanti juga dilakukan penyisiran yang apakah sudah vaksin COVID 1, 2 dan booster sudah dilakukan atau belum. Nanti kita akan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga untuk melakukan vaksin tersebut. Dalam waktu dekat ini Pak? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena ini sudah kita lakukan komunikasi dengan DKK Kota Salatiga untuk melakukan vaksin meningitis karena sudah expired ya, sudah 2 tahun, 2 tahun. Itu harus dilakukan vaksin lagi untuk agar masyarakat ini tidak galau. Kita berikan pemahaman. Memang
mereka sangat merindukan betul. Kalau orang yang mungkin belum berangkat itu naik haji ataupun ibadah haji itu kadang-kadang mereka masih berpikir panjang. Tapi kalau kita sudah sampai di sana, ya Allah, maka doa kita marotan ba'da marrah, menimbulkan kerinduan nih Pak. Merindukan kerinduan yang luar biasa. Kalau bisa ya pengennya setiap tahun berangkat terus. Tapi kan ya menunda keberangkatan orang lain kalau kita inginnya berangkat setiap tahun. Nah, yang belum berangkat karena wajibnya kan cuma sekali. Nah, ketika kita harus memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji yang mungkin galau, kita berikan pemahaman. Semua ini dari Allah. Pemerintah menyiapkan semuanya, layanan dengan sebaik-baiknya. Layanan kita kan sudah luar biasa. Bahkan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga ini dengan predikat WBK, kita banyak melakukan inovasi-inovasi di dalamnya. Pendaftaran secara online, kemudian rekomendasi secara online. Apa? Ini biar cepat, aman dan nyaman. Ini sangat penting bagi masyarakat. Mereka tidak dibingungkan oleh birokrasi yang panjang. Cukup dari rumah saja bisa, sambil tiduran juga bisa kan, gitu. Yeah. Kita buka HP, hanya ngisi form-form itu dengan tidur, kemudian persyaratannya itu kita foto, kita kirim, nanti kalau sudah selesai, sudah diberitahu dari kantor Kementerian Agama sudah selesai, kemudian persyaratan ini mau diambil atau mau kita kirim lewat file atau lewat surat atau apa, kita tawarkan saja. Mereka kan, saya yakin itu kan nyaman, murah. Betul. Harus bagaimana kalau harus bolak-balik dari rumah ke kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, belum yang tidak punya kendaraan, naik kendaraan jalan, gonta ganti kan lama juga. Artinya dengan predikat WBK ini tentu memang layanan-layanan terhadap masyarakat harus cepat, murah, aman, lancar. Ya, intinya layanan online ini mempermudah masyarakat bagi yang mungkin mereka begitu sibuk, atau mungkin menyajikan sebuah layanan kepada orang-orang yang mungkin pengen praktis, pengen cepat selesai, seperti itu nih Pak. Tapi tetap kita memberikan layanan secara offline juga ya Pak ya. Tetap. Kalau layanan itu jelas, ya masyarakat modern itu kan tidak mau direpotkan. Yang penting simple, cepat gitu saja. Terus kemudian murah. Ini penting. Bukan berarti sibuk atau tidak, kan memang masyarakat modern seperti itu. Makan saja kan semuanya instan. Tidak mau musuh sise, kemudian nyumet apa itu buat api unggun, nuangkan air ditunggu dan seterusnya. Yang penting cepat makan selesai. Itu memang model masyarakat modern. Ini kembali lagi ke masalah pandemi tadi ya Pak ya. Pandemi kemarin kan secara drastis itu sudah merubah tatanan atau sistem. Taruhlah di haji dan umroh sendiri sama sekali tidak ada, ada aktivitas di sana, cuman terbatas seperti itu. Nah ini terhentinya pergerakan, apa istilahnya, sistem kayak gitu. Ketika misalnya dihubungkan dengan jika dikaitkan dengan wukuf seperti ini Pak, itu kira-kira bisa ditarik benang merah nggak Pak? Ini antara inti dari pandemi ini sama inti dari wukuf itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan wukuf itu seperti apa secara bahasa dan secara istilah itu. Nanti bisa dikaitkan ini antara pandemi dan wukuf yang mungkin kita akan tarik itu untuk tema kali ini juga. Wukuf itu kan artinya berhenti, kemudian kita berdiam. Nah ketika terjadi pandemi ini kita hubungkan, ya ada hubungannya. Ketika terjadi pandemi ini coba kita lihat, kita disuruh memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu kalau kita orang Jawa tahu falsafah itu luar biasa. Kenapa kita harus memakai masker? Ya jangan banyak bicara dong. Ketika tidak ada yang penting, tidak usah bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan layyina. Itu Al-Quran seperti itu. Maka artinya apa? Berhenti itu bukan berhenti dalam hal aktivitas itu tidak.
bukan aktivitasnya berhenti mandek, kemudian kita tidak mau ngapa-ngapain, kan tidak. Kita bisa merenungkan diri kita ketika di wukuf, itu kan di Padang Arafah. Di Padang Arafah kan. Nah, apa makna Arafah? Arafah mengerti, memahami. Nah, ketika berhenti ini diharapkan kita bisa memahami diri sendiri, memahami orang lain, paham dengan ciptaan Allah. Ini sangat penting. Kadang kita taunya di Arafah berhenti, suruh memperbanyak dzikir, iya, untuk memperbanyak dzikir. Bahkan ketika wukuf di Padang Arafah itu pun ada sebuah hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah itu memamerkan orang-orang yang berhaji sedang wukuf, dipamerkan dengan siapa? Dengan malaikat. Itu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Tapi Allah bangga kepada kita yang melaksanakan haji, wukuf, berdiam diri di Arafah. Dibanggakan. Karena apa? Hari itu Allah menerima taubat makhluk-makhluknya yang wukuf pada saat itu dikembalikan dalam keadaan suci. Maka sebuah kerinduan yang luar biasa. Maka ketika pandemi ini kita diharapkan seperti itu. Kita manfaatkan waktu ketika pandemi ini untuk berdiam diri dalam hal ini, merenungkan diri kita. Maka ayat yang pertama kali turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah Al-Quran sudah ditulis? Belum kan? Padahal bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Mana Qurannya? Tulisannya? Tidak ada. Artinya apa? Bagaimana kita mempunyai perasaan yang peka terhadap alam ini, perasaan yang peka terhadap lingkungan, perasaan peka terhadap sesama manusia. Ini luar biasa. Tidak hanya manusia, kita peka terhadap makhluk-makhluk Allah. Karena kita tidak pernah memperhatikan, mungkin jarang memperhatikan alam ini. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita suruh merenungkan akan ciptaan Allah di alam semesta ini. Bagaimana gunung ditinggikan, Al-Quran ada. Bagaimana langit ini tanpa penyangga. Ketika kita bisa merenungkan, saya yakin pandemi COVID-19 ini akan membawa hikmah yang luar biasa bagi kita. Karena saat itulah kita dapat menyucikan diri kita. Jadi itu makna wukuf yang mungkin bisa dihubungkan dengan masa pandemi ini ya Pak. Yeah. Dan ini Arab Saudi kan menurut informasinya sudah tidak mengharuskan para jemaah yang datang ke sana untuk karantina. Dan juga tidak untuk itu Pak, swab itu ya Pak. Berarti ini harapan untuk penyelenggaraan haji di tahun ini kemungkinan ya Pak. Kemungkinan itu seperti apa, sudah bisa diprediksi apa enggak Pak? Ya, mudah-mudahan saja kalau kita mengikuti perkembangan di media sosial melalui websitenya Kementerian Agama khususnya haji. Saat ini kan pemerintah sudah melakukan beberapa persiapan, akomodasi, transportasi, hotel, catering. Ini pemerintah melakukan hal ini, sudah berangkat ke Arab Saudi melakukan komunikasi. Kemudian terkait dengan pemberangkatan kuota, saya membaca informasi di media sosial. Ini Gus Menteri kan mau berangkat ke Arab Saudi, akan melakukan pembicaraan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ke depan tahun ini apabila nanti diberangkatkan. Artinya pemerintah betul-betul menyiapkan. Ketika nanti pemerintah Arab Saudi membuka, kita sudah siap. Sudah siap ya Pak ya, dengan sistem yang sudah ada. Dari sisi administrasi siap. Memang saat ini yang belum itu kan kita hanya melakukan bimbingan ibadah saja kan. Iya. Ya, melakukan bimbingan ibadah. Saya kira bimbingan ibadah nanti tetap kita kejar, kita lakukan apabila sudah ada informasi pemerintah Arab Saudi sudah membuka, sudah ditetapkan kuotanya nanti berapa, insya Allah segera kita laksanakan bimbingan tersebut. Dan semoga full ya Pak kuotanya nih nanti. Ya mudah-mudahan full, bahkan mungkin ditambah lah. Kalau saya pinginnya ditambah, karena
2 tahun tertunda kan semakin menumpuk, tahunnya semakin panjang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lah untuk layanan kesehatan haji ini. Kalau kita di seksi PHU ini melayani calon jamaah haji luar biasa, karena mereka dhuyufur rahmah, tamu-tamu Allah. Maka kita sangat berharap dengan ketulusan kita, keikhlasan kita melayani tamu-tamu Allah. Pasti mereka ketika kita memberikan pelayanan yang baik, saya yakin mereka akan mendoakan kita. Itu Mbak Ulfa. Begitu ya Pak. Terakhir ini Pak, closing statement untuk tema kali ini, monggo silakan. Bapak Ibu calon jamaah haji yang saya muliakan, terkait dengan kebijakan pemerintah tentang perhajian ini, kita nggak usah bingung, nggak usah risau nih Mbak Ulfa, apakah berangkat atau tidak. Yang terpenting kami itu sudah menyiapkan semuanya. Kalau nanti Bapak Ibu calon jamaah haji ini diberangkatkan, semua sudah oke. Sudah bisa dilaksanakan. Kemudian tetap kita menjaga diri. Masa pandemi walaupun nanti akan dirubah menjadi endemi, sudah pandemi, tetap kita harus hifdzun nafas, menjaga jiwa diri kita ini, karena itu maqasidus syar'i dan itu wajib bagi kita hukumnya untuk menjaga diri. Agar apa? Agar kita tetap sehat. Ketika kita sehat, kita dapat beribadah dengan baik, kita dapat beraktivitas dengan baik. Saya kira itu Mbak Ulfa. Ya Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program podcast Kemenak Salatiga. Mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali dengan tema yang berbeda. Matur nuwun Mbak Ulfa, kita bisa bertemu di forum ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama, sama-sama. Sahabat Poksa, demikian tadi bincang saya dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Muhammad Miftah MH. Saksikan terus program kami di podcast Kemenak Salatiga dengan tema yang berbeda. Poksa hadir untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.